Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PPKN kelas 1C jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang beranggotakan Nisa Cahaya Karima, Akhira Putri Khadijah, Sarah Sylvia Farhana, dan Salsabil Hasna Ashilah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang keberadaan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK di Indonesia. A. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Perkembangan pesat ilmu pengetahuan pada masa sekarang berbanding lurus dengan sikap kritis dan cerdas manusia dalam menanggapi berbagai peristiwa di sekitarnya. Namun dalam perkembangannya, timbul gejala penurunan derajat manusia. Hal ini dikarenakan produk yang dihasilkan oleh manusia, baik itu suatu teori maupun materi, menjadi lebih bernilai ketimbang penggagasnya. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus diperkuat, agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang saat ini semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. B. Pengertian IPTEK. IPTEK adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Implikasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu harus beradab. Menurut Purbahawaja Harahap, IPTEK adalah ilmu pengetahuan tentang teknik yang dapat membuat manusia terpacu untuk mengetahui seluk-beluk bidang industri. Pembangunan IPTEK harus berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia. IPTEK harus dapat diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan IPTEK. C. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Adanya perkembangan IPTEK seperti memiliki dua sisi yang berbeda. Di sisi yang pertama, IPTEK seakan membawa kepada kita ke dunia yang serba bisa, dengan akses yang mudah dan kecanggihan yang tak perlu diragukan lagi. Namun, di sisi lainnya, kecanggihan dan segala yang mengagumkan dari IPTEK tersebut mampu menghardik kita seakan menjadi manusia yang mampu diperbudak oleh apa yang diciptakannya sendiri. Disinilah kita akan mengetahui mengapa begitu pentingnya sosok Pancasila yang akan menjadi dasar. Diibaratkan bangunan, Pancasila adalah pondasinya. Ilmu pengetahuan dan segala isinya adalah kemegahan dari bangunan tersebut. Jika pondasinya saja tidak kuat, maka apalah arti kemegahan suatu bangunan? D. Keberadaan Pancasila sebagai landasan IPTEK di Indonesia. IPTEK memang bisa memengaruhi dalam hal positif dan negatif, sehingga dalam perkembangannya pun dibutuhkan suatu landasan agar tidak merugikan manusia dan bisa mengurangi dampak negatif berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, karena setiap sila demi sila pada Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan IPTEK dan menunjukkan sistem etika dalam perkembangan IPTEK, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Perkembangan IPTEK kita jadikan sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Esa, sehingga IPTEK tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menekankan bahwa dalam pengembangan IPTEK harus dengan cara-cara yang berperi kemanusiaan dan tidak merugikan manusia individual maupun umat manusia yang sekarang maupun yang akan datang agar bisa mensejahterakan manusia. 3. Sila Persatuan Indonesia. Mengangkat kita untuk mengembangkan IPTEK untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat adanya kemajuan IPTEK. Dengan IPTEK, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud. Persaudaraan dan persahabatan antar daerah dapat terjalin. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, meminta kita membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan IPTEK dan mengenyam hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga tidak ada monopoli IPTEK. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. IPTEK didasarkan pada keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan.
Nah, dengan begitu, iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Dan dalam perkembangannya juga dapat membawa dampak positif, yaitu memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Contohnya, yang tadinya berhubungan menggunakan surat, dengan adanya kemajuan iptek, berhubungan jarak jauh bisa menggunakan telepon. Jika dulunya membajak sawah menggunakan tradisional, kini bisa menggunakan peralatan dari mesin karena kemajuan iptek. Alasan keberadaan Pancasila sebagai landasan iptek di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah tersebar di seluruh dunia, tak terkecuali juga Indonesia. Meskipun ada beberapa negara di pelosok sana yang masih mempertahankan dan menghalangi diri mereka dari pengembangan yang ada. Cepat atau lambat, perubahan juga akan terjadi kepada mereka, yang belum bisa pula ditentukan waktunya. Hal ini dapat diartikan sangat rawannya Indonesia akan pengaruh global yang akan terus berkembang. Pentingnya keberadaan Pancasila sebagai landasan perkembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Perkembangan iptek diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. 2. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. 3. Pancasila dijadikan sebagai pengontrol cara pikir masyarakat yang mulai berubah menjadi pragmatis akibat yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi yang tersedia. 4. Nilai-nilai kearifan lokal yang mulai tergantikan oleh budaya global seperti musyawarah yang digantikan menjadi voting, sosialisme yang digantikan menjadi individualisme, dan lainnya. 5. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Dalam perkembangan iptek harus dengan jiwa atau perikemanusiaan dan harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Karena sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika yang dapat menjaga keutuhan bangsa dan agar dalam pengembangan iptek bisa bermanfaat serta mensejahterakan kehidupan manusia. Kemajuan suatu negara sangat tergantung dari kemajuan sains dan teknologinya. Asumsi yang salah banyak mewarnai bangsa yang negaranya belum maju, di mana untuk memajukan sains dan teknologi, masalah kearifan lokal yang bersumber pada budayanya tidak perlu menjadi pertimbangan. Asumsi atau pendapat tersebut tidak benar. If you make the customer unhappy in the physical world, they make each tell 6 friends. If you make customer unhappy on the internet, they can each tell 6,000 friends. Jeff Bezos. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.